survei kali ini adalah tindak lanjut atas survei opini publik yang dilakukan bulan Maret 2025. Yang sekarang surveinya kami mensurvei para ahli hukum dan para praktisi hukum, dan yang menarik adalah ada persamaan dan perbedaan antara temuan survei opini publik dan survei ahli. Yang di survei publik misalkan publik itu memiliki confidence yang cukup tinggi sekali, misalkan berhubungan dengan pengetahuan atau informasi hak dan kewajiban saat harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Sedangkan menurut para ahli nggak gitu, masyarakat itu masih banyak yang belum mengetahui hak dan kewajibannya saat harus berurusan dengan APH misalkan. Ada kesamaan antara survei ahli dengan publik kemarin, yakni misalkan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini belum cukup gitu. Ya, jadi memang untuk ketersediaan informasi dalam bentuk digital yang dapat diakses dengan mudah oleh publik itu menjadi suatu kebutuhan, dan ini kita temukan saat survei opini publik maupun survei ahli gitu. Dan bahkan di antara ahli dan praktisi yang kami survei pun baik aparat penegak hukum maupun akademisi dan mereka yang dari latar belakang lainnya sepakat dengan hal tersebut gitu. Jadi ini menunjukkan adanya suatu urgensi kebutuhan untuk menyediakan atau mengakomodasi kepentingan ketersediaan informasi publik dalam bentuk digital ini dalam KUHP seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi bahasan dan perhatian DPR dan pemerintah nantinya saat membahas RUU KUHP dalam beberapa waktu ke depan. Dan ini memang diperlukan karena apa? Karena kadang-kadang masyarakat melaporkan, kemudian tidak ada tindak lanjut laporannya, akhirnya curhat ke Damkar misalkan, atau ke mereka nggak tahu harus bagaimana gitu, bagaimana laporan yang mereka buat, padahal kan tindak pidana ini sesuatu yang misalkan sangat merugikan dia gitu. Jadi perlu adanya transparansi, akuntabilitas yang salah satunya didukung dengan adanya ketersediaan informasi publik secara digital. Mungkin nggak harus semua publik bisa melihat, tapi mereka yang membuat laporan setidaknya bisa memantau gitu. Oke, saya buat laporan hari ini, kemudian bagaimana perkembangannya sampai nanti diputuskan atau misalkan penyelidikannya harus dihentikan. Jadi itu semua bentuk dari untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam proses hukum.